Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar aturan sinus dan kosinus. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat tentang sin, cos, dan tan? Masih ingat juga tentang sudut-sudut istimewa? Nah, kedua hal tersebut harus kalian ingat ya, karena sebagai dasar untuk materi-materi trigonometri selanjutnya. Nah, kita langsung saja. Nah, aturan sinus. Aturan sinus ini adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Jadi nanti kita akan ada perbandingan sisi dan sinus sudut. Perhatikan, segitiga ini ada segitiga A, B, dan C. Oke, di sini namanya sudut A. Berarti sisi yang di depan sudut A itu dinamakan dengan sisi A. Ini garisnya BC. Ini sisi A atau garis A. Kemudian di sini sudut B. Berarti sisi yang di depan sudut B itu kita namakan garis B atau sisi B. Nah, ini sudut C. Sisi yang di depan sudut C kita beri nama sisi C. Nah, karena ini aturan sinus berarti ada perbandingan sisi dan sinus sudut. Jadi kalau misalnya pasangannya untuk sudut A berarti sisi A. Sudut B berarti pasangannya sisi B. Sudut C berarti pasangannya sisi C. Jadi harus ingat ya. Jadi kalau misalnya perbandingan untuk sisi A berarti A per sin A atau sudut A. Ya. Kemudian kalau yang B berarti itu akan sama dengan B per sin B. Kemudian C per sin C. Ingat ya, garis dan sudutnya harus saling berhadapan. Oke, atau misalnya karena ini kan yang di atasnya dia sisinya. Nah, boleh juga kalau misalnya sudutnya yang di atas, misalnya sin A, sudut A, sin A per garis A atau sisi A. Begitupun selanjutnya. Seperti itu. Yang penting dia harus saling berhadapan. Ya, jadi bisa disimpulkan ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. Itu kuncinya. Sisi dan sudutnya yang saling berhadapan. Sisi dan sudut berhadapan. Ya. Oke, langsung ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 40 derajat, dan panjang sisi B 20 derajat. Tentukan panjang sisi A. Oke, kita jawab, kita gambar dulu segitiganya, segitiga ABC. Kemudian besar sudut A berarti ini ya, 30 derajat. Besar sudut B berarti 45 derajat. Kemudian sisi B yang mana yo? Sisi B berarti dia yang di hadapan sudut B. Berarti di sini ya, sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi A. Sisi A yang mana coba? Yang sebelah sini atau yang sini? Ya, sisi A itu sebelah sini karena yang di hadapan sudut A. Ya enggak? Berarti perbandingannya untuk sisi A ini berarti A per sin A per sin A, ya enggak? B per sin B. Oke, A-nya kan yang mau kita cari, berarti kita cari sin A-nya dulu. Kita tulis sin 30, kemudian yang B-nya 12, sin-nya sudutnya 45 derajat. Oke. A per sin 30 masih ingat? Sin 30 itu adalah 1/2 atau setengah, sama dengan, nah sin 45 masih ingat? Setengah akar 2. Nah, setelah seperti ini kita ingin mencari A-nya kan. Nah, berarti sekarang yang 1/2 ini kita pindahkan jadi asalnya dia pembagian, berarti nanti berubah jadi perkalian, sama A sama dengan 12 per 1/2 dikali yang ini ya, 1/2. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa bagi nih, 1/2 dibagi 1/2 berarti tinggal 1, hasilnya tinggal 12 akar 2. Nah, karena
penyebutnya di sini masih akar, coba kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Karena di sini akar 2, berarti sekawannya adalah akar 2 per akar 2. 12 dikali dengan akar 2, kemudian akar 2 dikali akar 2. 12 dikali akar 2, 12 akar 2, kemudian akar 2 dikali dengan akar 2, berarti akar 4. Akar 4 hasilnya adalah 2. Kemudian 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6 akar 2. Nah, ini materi kelas 10 waktu materi kelas 10 kemarin tentang pembagian bentuk akar atau merasionalkan penyebut. Jadi kalian pelajari lagi ya. Oke, contoh selanjutnya tentukan. Nah, kalau ini besar sudut pada segitiga PQR. Nah, sudut R yang mana? Berarti yang ini, ya nggak? Nah, berarti perbandingannya seperti apa? Sudut R per sisi yang berhadapannya 6 akar 2. Kemudian kalau sudut P berarti sin 30, sisi yang berhadapannya 6 cm. Berarti kita jawab sin R ini kan per garis PQ kan, terus sin P per garis QR atau sisi QR ini kita masukkan karena sudutnya mau dicari, berarti kita tulis sin X per panjang PQ-nya itu 6 akar 2, kemudian sin P, sudut P-nya itu berarti sin 30 derajat per panjang QR-nya itu adalah 6. Nah, setelah itu kita hitung sin X per 6 akar 2. Nah, sin 30 berapa tadi? Ya, betul, setengah per 6. Setelah ini kita kalikan, karena di sini tinggal nanti sinnya aja ya. Berarti sin X sama dengan 1/2 per 6. Nah, dikali dengan 6 akar 2. Nah, ini kan 6. Nah, ini juga 6-nya penyebut. Nanti bisa dibagi 6 bagi 6, 1, tinggal hasilnya setengah akar 2. Nah, ini belum hasilnya ya. Ini baru sin X sama dengan 1/2. Karena yang ditanya dalam soal adalah besar sudut R, berarti besar sudutnya kan. Nah, kita cari sin berapa derajat yang menghasilkan 1/2 akar 2. Berapa derajat? Ya, 45 derajat. Sin 45 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2. Begitu ya. Berarti besar sudut R itu adalah 45 derajat. Oke. Sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini adalah hubungan antara panjang sisi segitiga dan nilai kosinus dari salah satu sudut yang ada dalam sebuah segitiga. Masih segitiga ABC, berarti ini garis A, sudut A berarti berhadapan. Nah, seperti itu ya. Nah, sudut B berarti ini garis B, sudut C berarti ini garis C. Nah, bisa pakai ini aturan kosinusnya. Nah, aturan kosinus ini adalah digunakan jika ada dua buah sisi dan mengapit salah satu sudut. Nah, gitu ya. Nanti pokoknya mah ada dua buah sisi, kemudian ada mengapit sebuah sudut. Gitu. Bisa dipakai aturan sinus ini. Nah, contoh soal tentukan panjang garis AB. Nah, garis AB yang ini kan. Nah, karena di sini kan ada kata ibu tadi ada dua buah garis yang mengapit satu sudut, baru kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, di sini ada dua buah garis mengapit salah satu sudut. Kita disuruh cari panjang AB. Nah, panjang AB ini berarti itu di hadapan sudut C kan. Berarti kita bisa sebut aja garis AB itu sama dengan garis C. Berarti kita pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Ini sama aja sih sebenarnya. Mau kita pakai yang mana aja asal kita tahu sudutnya dan dua buah garis itu kita bisa pakai ini. Nah, berarti ini dua buah sisinya kan 24 kuadrat ditambah 15 kuadrat dikurangi 24 dikali 15 kali cos 60. Cos sudutnya ini berapa?
Oke, C kuadrat sama dengan 24 kuadrat 576, 15 kuadrat itu 225 dikurangi 2 dikali 24 dikali 15 itu hasilnya adalah 720. Kemudian cos 60 derajat itu adalah setengah atau 1/2. Setelah itu kita kalikan dulu 720 dikali dengan 1/2. Ya, hasilnya yang ini kita tambahkan 576 ditambah 225 itu hasilnya adalah 801. 720 dibagi dengan 1/2 itu 306. Kemudian C kuadrat sama dengan 441. Karena kita cari garisnya, berarti kita akarkan. Berarti C sama dengan akar 441 itu sama dengan 21 cm. Jadi panjang untuk garis AB itu adalah 21 cm. Begitu ya. Kalau ini kan cari panjang garis. Nah, contoh selanjutnya tentukan besar sudut A. Sekarang kita mencari besar sudut. Besar sudut A yang ini. Berarti 13 ini adalah A, garis A. Kemudian 15 ini adalah garis C karena ada di depan sudut C. Kemudian 8 cm ini adalah garis B karena di depan sudut B. Oke, karena mencarinya adalah sudut A, berarti kita pakai yang ini. A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2B kali C dikali dengan cos A. A kuadrat atau garis A. Tadi yang ini kan besar sudutnya, besar yang di depan sudut A nya itu ada 13, berarti 13 kuadrat sama dengan B kuadrat, berarti kan 8 kuadrat ya, ditambah 15 kuadrat, ini yang C nya, dikurangi 2 kali 8 kali 15 kali cos A. Nah, cos A ini kan sudutnya yang mau kita cari ya. Kita hitung 13 kuadrat itu sama dengan 169 sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64. Kemudian 15 kuadrat itu adalah 226. Kita kalikan saja 2 kali 8 kali 15 240 maaf dikali dengan cos A. Nah, setelah seperti ini kita 240 derajatnya kita pindah ruaskan karena dia hubungannya perkalian ya. Yang 169 kita pindahkan ke sebelah sini supaya bisa dioperasikan. Berarti 240 dikali dengan cos A sama dengan 64 ditambah 225, kan ini asalnya dia negatif ya. Pindah kalau sebelah kiri jadi positif, kemudian yang 169 pindah ruas ke sebelah kanan dia jadi negatif karena ini bisa dioperasikan ya. Kemudian 240 dikali cos A sama dengan kita jumlahkan dan kurangi, hasilnya adalah 120. Nah, kemudian karena dia terus, nah si 240 ini kita jadi pembagi. Cos A sama dengan 120 dibagi dengan 240 ya. Asalnya dia perkalian, kalau pindah ruas berarti jadi pembagian. Kemudian cos A sama dengan 1/2. Nah, kita cari hasil cos sudut berapa yang hasilnya 1/2. Berarti besar sudut A nya adalah 30 derajat. Jadi seperti itu ya untuk mencari sudut A. Mudah kan? Nah, setelah itu coba kalian berlatih dua soal ini. Kira-kira nomor 1 pakai aturan sinus atau kosinus ya. Nomor 2 pakai aturan sinus atau kosinus ya. Nah, tolong dikerjakan ya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.